Upacara Berita peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 9 Yogyakarta ke-63 hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Penjemputan pembina upacara pasukan diistirahatkan. Ambil alih komando seluruhnya. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 9 Yogyakarta yang ke-63. Siap dimulai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bendera siap. Kepada sang merah putih. Hormat.
Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita hening sejenak seraya mendoakan para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Para tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah berdirinya SMP Negeri 9 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Singgirajo SHMID beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili, yang saat ini diwakili Bapak Hashim SHM Asus yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pegawai TU di SMP Negeri 9 Yogyakarta yang kami hormati, Mas Mbak Insan Kapil, alumni SMP Negeri 9 Yogyakarta yang kami hormati, Mas Mbak mahasiswa PPL dari UNY yang kami hormati, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, dan tentu saja seluruh mahasiswa SMP Negeri 9 Yogyakarta yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami membacakan Kota Gede di masa lalu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ketika itu tahun 1956, 11 tahun setelah Indonesia merdeka, di Kota Yogyakarta baru ada 5 SMP negeri, yaitu SMP Negeri 1 di Jalan Terban, SMP Negeri 2 di Jalan Suco di Nengratan, SMP Negeri 3 di Jalan Pajusan, SMP Negeri 4 di Jalan Pogung, dan SMP Negeri 5 di Jalan Juwadi. Nama-nama itu kelihatannya saat ini sudah berganti. Pada saat itu animo lulusan SD yang ingin masuk ke SMP negeri sudah sangat tinggi, sementara daya tampung SMP Negeri Kota Yogyakarta sangat terbatas. Oleh karena itu muncullah usulan dari masyarakat kepada kepala-kepala sekolah SMP negeri agar menambah jumlah kelas baru atau membuka sekolah filial. Namun untuk merealisir usulan tersebut tidaklah mudah, sebab biaya pengadaan kelas baru ataupun pembuatan sekolah filial harus diusahakan mandiri oleh sekolah dan masyarakat. Dari 5 SMP negeri yang ada di Kota Yogyakarta, hanya SMP Negeri 4 yang berani membuka kelas baru dan merencanakan untuk membuka sekolah filial. Kepala SMP Negeri 4, Bapak Sureto Kartosubroto, dan Wakil Kepala SMP Negeri 4, Bapak Kamil Pranowo memprakarsai pertemuan musyawarah orang tua murid yang diselenggarakan di Balai Harsono, Kepatihan Yogyakarta. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan diantaranya, yakni membentuk badan khusus yang akan bertugas membangun ruang kelas baru lengkap dengan mebelnya secara gotong royong dari seluruh orang tua siswa filial. Badan inilah yang di kemudian hari menjadi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau POMG SMP Negeri 4 Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, setahun selanjutnya pada tahun 1957 POMG SMP Negeri 4 Yogyakarta menjalin komunikasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah daerah Provinsi DIY untuk mencari tanah untuk pembangunan gedung filial SMP Negeri 4 Yogyakarta. Prioritas tempat yang dicari adalah di daerah pinggiran, dengan pertimbangan sekolah-sekolah yang negeri ketika itu sebagian besar sudah berada di tengah kota. Dari berbagai alternatif yang disodorkan oleh pemuda ketika itu, akhirnya disepakati tanah bekas stasiun Basen di Tindaran Kota Gede sebagai lokasi akan dibangunnya gedung filial SMP Negeri 4 Yogyakarta. Atas izin Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 1957 POMG SMP Negeri 4 Yogyakarta membangun 6 ruang kelas baru, yaitu 4 ruang kelas di SMP Negeri 4 Jalan Pogung dan 2 ruang kelas di SMP filialnya yaitu di Basen, Kota Gede, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan surat perjanjian penggunaan tanah antara POMG SMP Negeri 4 dengan Pemda Provinsi DIY,
yaitu Surat Perjanjian nomor 2/S/1958 tanggal 20 Februari 1958. Isi surat tersebut antara lain menyebutkan bahwa luas tanah 3.500 meter persegi dengan harga sewa 1.400 per tahun. Ruang kelas baru yang dibangun di atas tanah bekas stasiun Basel tersebut masih sangat sederhana dan belum permanen, dengan ciri khas ada 9 pohon cemara. Pada tahun 1958 tersebut dimulailah pembelajaran di SMP Basel, tetapi masih di dalam kandungan SMP Negeri 4 Yogyakarta. Dalam waktu 2 tahun berikutnya, POMG SMP Negeri 4 Yogyakarta berhasil membangun 8 ruang kelas baru. Sehingga pada tahun 1960, SMP filial di Basel telah memiliki 10 ruang kelas. Pembangunan tersebut seluruhnya masih sangat sederhana, separuh batu bata dan separuh gedeng. Bahan bangunan utama dari kayu tahun atau kayu keruin dan dindingnya dari gedeng. Meski jauh dari suasana megah, namun siswa-siswi SMP filial di Basel ketika itu sangat bangga dengan sekolahnya. Sebab keberadaan sekolah tersebut benar-benar hasil perjuangan yang gigih dari orang tua mereka. Bapak Kamil Pranowo sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 4 yang diserai tugas mengelola SMP filial di Basel berusaha mengembangkan sekolah tersebut dengan bermoto sekolah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Adapun latar belakang diangkatnya moto tersebut adalah karena SMP-SMP negeri yang ada di kota Yogyakarta ketika itu seluruhnya sudah memiliki gedung permanen dan bagus, yakni gedung peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang sekarang disebut Cagar Budaya. Sedangkan gedung SMP filial di Basel Kota Gede seluruhnya hasil gotong royong rakyat atau orang tua murid tanpa mendapat bantuan uang dari pemerintah. Sekolah filial di SMP Negeri 4 tersebut rencananya akan menjadi SMP Negeri 6 Yogyakarta. Tetapi pada tahun 1958 terjadi penghapusan SGB atau Sekolah Guru B diubah menjadi SMP, yaitu SGB Putra di Jalan Cemoro Jajar menjadi SMP Negeri 6 Yogyakarta, SGB Putri di Jalan Jati menjadi SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 8. Dan sementara itu tak terasa pada tahun 1960 SMP filial di Basel telah memiliki siswa kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 serta telah memenuhi syarat untuk menjadi sekolah negeri. Hingga akhirnya berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan didukung oleh segenap komponen yang ada, maka pada tahun ajaran baru tanggal 1 Agustus 1960 secara resmi SMP filial dari SMP Negeri 4 Yogyakarta yang berlokasi di Tinalan Kota Gede melepaskan diri dari induknya, berdiri sendiri menjadi SMP Negeri 9 Yogyakarta. Peristiwa-peristiwa ini dikuatkan dengan terbitnya surat keputusan nomor 352/SK/B/3 Romawi tanggal 25 Oktober 1960. Bapak Kamil Pranowo, Wakil Kepala SMP Negeri 4 yang secara resmi diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta. Beliau dan seluruh pejuang pendiri SMP Negeri 9 Yogyakarta ketika itu sangat mengharap agar di kelak kemudian hari SMP Negeri 9 Yogyakarta yang dibangun dengan moto dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dapat berkembang menuju kejayaannya dan menjadi sekolah kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Saat ini, pada usianya yang sudah 63 tahun, dengan doa, harapan, dan perjuangan telah membuahkan prestasi SMP Negeri 9 Yogyakarta, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, termasuk penguatan karakter semakin ditingkatkan. Kepemimpinan Bapak Kamil Pranowo dilanjutkan oleh Bapak R. Bambang Soeharto, kemudian Bapak J.D. Sukarsono, dilanjut Bapak Mukiman BSc, dilanjut Bapak Ahmad Usman, kemudian Bapak Dr. Andes T. Sunarto, Bapak Dr. Andes Sumaryono, dilanjut Bapak Dr. Andes Suparno, kemudian Bapak Suharno SPD, SPDT MPD, kemudian Ibu Dr. Anda Wahyu Cahyaning Pangestuti MPD, kemudian Bapak Dr. Andes Arif Wicaksona MPD, dan saat ini adalah Bapak Dr. Andes Sugiharjo MPD. Masing-masing kepala sekolah didukung seluruh guru, pegawai TU, dan masyarakat
pasti memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun dan mengembangkan alma mater SMP Negeri 9 Yogyakarta. Dukungan masyarakat ini diantaranya adalah PUMG pada tahun 1975 diganti dengan BP3 dan diketuai oleh Bapak Dr. Andes Krianto sampai 2017. Dan sekarang diganti dengan komite sekolah yang saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Herianto MJS. Dan juga sudah ada wadah alumni yakni Yayasan Alumni Insan Kamil yang diketuai oleh Mas Siswanto BE lulusan alumnus 1965. Sidang ini yang kami muliakan, mulai 2 Januari 2019 Bapak Dr. Andes Sugiharjo menggantikan Bapak Dr. Ari Wicaksono MPD. Program-program unggulan dilanjutkan seperti sekolah model pendidikan agama dan sekolah anti penyalahgunaan narkoba serta anti radikalisme. Program baru yang dikembangkan adalah literasi yang membiasakan baca tiap hari, Jumat Berkah, dan matrikulasi 4 mapel SBD untuk siap berkompetisi dengan SMP-SMP besar di kota Yogyakarta. Peningkatan prestasi terus kita upayakan, baik dalam bidang akademis dan non-akademis. Dalam bidang akademis, SMP Negeri 9 Yogyakarta termasuk dalam 5 besar sekota dalam meraih nilai tertinggi perolehan nilai SBD. Dalam bidang non-akademis diantaranya adalah meraih berbagai kejuaraan, baik di tingkat kota maupun tingkat nasional. Diantaranya adalah lomba baris berbaris atau beton inti, alih bahasa Jawa, MSI dan tahfidz, pencak silat, taekwondo, OSN matematika, OSN IPA, karya ilmiah remaja, sepatu roda, dan berbagai kejuaraan lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana semakin kita galakkan dengan mempercantik, memperindah ruang APA, perpustakaan, dan pembangunan gedung baru untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang. Visi sekolah kita adalah berprestasi, berlandaskan intak dan intek, berwawasan lingkungan, dan berjiwa nasionalisme. Untuk mewujudkan ini, moto dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kita lanjutkan dengan moto kami datang untuk berprestasi. Kami ada untuk menjadi sekolah pilihan masyarakat. SMP Negeri 9 Yogyakarta, Selanta, N30, Nata, Adibrata, kuncup yang menjadi bunga yang semakin harum membahana untuk Yogyakarta, untuk Indonesia tercinta. Yogyakarta setelah Agustus 2023, panitia ulang tahun ke-63 SMP Negeri 9 Yogyakarta. Sengkut Gumerga Ambangun Generasi Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Saya akan memulai amanat ini dengan satu pantun, tolong catatnya ya. Siap semuanya? Pak Tani menanam padi di tengah sawah. Di tengah hari rehat melepas penat. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar mencari jasa, agar menjadi insan yang cerdas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat dan penuh semangat. Yang saya hormati Soebul Baik, Pak Sugiharjo MPD, Kepala Sekolah SMP 9 Yogyakarta, beserta segenap tata usaha dan seluruh guru di lingkungan SMP 9 Yogyakarta, Kepala Dinas di Pora Kota Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Alumni yang sangat luar biasa hadir di tengah-tengah kita, para tamu undangan, dan anak-anakku yang paling saya banggakan. Mana tepuk tangannya ini?
berapa? Bener ya? 789, bener kan? Oh, 90. Saya ingin perwakilan masing-masing maju ke depan sini, masing-masing satu. Ayo. Siapa yang tanpa dijorok-joroke maju ke depan dengan kesadarannya sendiri? Ayo. Ke sini, maju. Ya, silakan, sini. Ya. Pak Kepala Sekolah, boleh saya turun ya? Ya. Kalian memberikan apresiasi dengan tepuk tangan. Karena apa? Ini adalah jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa yang kemudian mau maju ke depan. Ya. Ini adalah contohnya. Padahal nggak tahu ini nanti mau tak kerjain apa nggak tahu. Tapi paling tidak ini adalah punya nyali. Bukan berarti yang di sini tidak punya nyali. Ini lebih punya nyali, ya. Nah, sekarang saya ingin tanyanya cuma satu aja masing-masing. Dari yang pertama terlebih dahulu, saya ingin dekat di sini. Namanya siapa? Farden. Oh, nama yang bagus. Ya, kelas berapa? 8. Kelas 8. Saya ingin kamu sebutkan cita-citamu dan kenapa kamu pilih cita-cita itu? Kerja di Sandi Negara. Di Sandi Negara. Ini kayaknya ngefans sama Pak Sandi. Ini Pak Sandi Negara. Pengen jadi kepala ya, kepala Persandian Negara gitu ya. Amin. Ya, kenapa alasannya itu? Sempat beberapa tahun yang lalu sempat ke museumnya terus ngeliatin kayaknya seru. Oh, serunya di mana? Gimana? Gak tahu. Oh, Cara ya udah seru aja gitu. oh seru aja gitu ya. Siap. Cara-cara bagaimana kemudian melakukan aktivitas persandian. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Waden, kenalkan namamu, kelasnya berapa? Perkenalkan, nama saya Abin, kelas 7A. Abin, kelas 7A. Sekarang saya ingin kamu memperkenalkan diri. Boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Jawa. Hanya 2 pilihan itu. Perkenalkan diri, namamu siapa, kelas berapa, kemudian kamu tinggal di mana, dan seterusnya. Ya, silakan. 2 pilihan, salah satu aja, bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Introduce myself. My name is Muhammad Abinaya Abita. I am in class 7A. My hobby is swimming. Swimming. Oh, and then you live in? I live in Jalan Paris, Jalan Parangtritis. Ayo. Ya. Oke, tepuk tangan ini luar biasa. Berikutnya perkenalkan namamu, ya. Kemudian dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Farizal dari kelas 8A. Kelas 8A, namanya Malik. Mana pendukungnya Malik? Nah, sekarang saya ingin kamu sebutkan siapa sosok yang kemudian kamu idolakan dan alasannya. Boleh apa ya, seorang negarawan boleh seorang
pengusaha yang sukses boleh, atau boleh orang yang terdekat di kamu sendiri boleh. Ibu saya. Ibu. Yes. Saya ingin tanya, kenapa kamu memilih ibumu menjadi sosok yang paling kau idolakan? Karena ibu saya itu ya sudah merawat saya dari kecil sampai sebesar ini, dan alhamdulillah bisa menyekolahkan saya di SMA Negeri 9 yang bahkan itu jauh dari rumah saya gitu. Mana rumahmu? Jogonegara. Luar biasa, ini mengidolakan seorang ibu yang sudah melalui menyemalakan yang biasa. Nah, ini nanya dikasih pertanyaan apa ini? Ada yang mau ngasih pertanyaan, maju ke depan. Biar nanti 5. Ayo. Siapa? Oh, nggak ada pemberani ini kayaknya. Saya ingin perkenalan dulu, namanya siapa? Kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelas 9B. Latifah dari 9B. 9B. Mana pendukungnya ini Latifah nih? Gimana? Di sana lagi. Yang ujung sana nggak ada. Saya ini pertanyaan agak serius. Tinggalnya di mana? Di Komplek TNI Awa. Di Komplek TNI Awa di Sucipto. di Solo gitu. Saya ingin kamu jelaskan yang kamu tahu tentang sumbu filosofi itu. Tahu nggak ya? Tahu. Apa yang kamu tahu tentang Keraton Yogyakarta? Keraton itu dulu tempat ya para raja-raja yang pada saat ini sukses membangun daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini, karena titik awalnya mungkin di Keraton Yogyakarta, dan Keraton Yogyakarta termasuk salah satu tempat pertama yang menghasilkan kota Yogyakarta. Siapa nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta? Sri Sultan Hamengkubuwono. Pakai ini dong. Ini loh. Nama saya Faiz Gitandana Diaksa. Panggilannya apa? Faiz. Kelas berapa? 8A. Ini pasti pendukungmu? Enggak. Oh, ini luar biasa. Coba jawaban tadi benar apa salah? Salah. Kurang tepat. Yang tepat apa? Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tepuk tangan untuk Faiz. Kalau nama kepala sekolah di sini siapa namanya? Pak Sugiharto. Pak Sugiharto. Diharjo. Oh, Sugiharto. Ada nggak guru yang tidak kamu sukai? Kalau guru paling favoritmu siapa? Nggak tahu. Nggak berani ya? Aku yang nggak tahu. Tepuk tangan dulu, inilah semuanya. Dan karena mahasiswa ini sudah maju ke depan, berani, maka saya akan berikan hadiah. Ini Faiz, ya ini Latifah, dan ini Malik. Ini siapa nih? Arden. Oke, selamat dulu. Luar biasa. Yes. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
karena ini sudah agak kelamaan mungkin ya. Yang pertama bahwa saya adalah lulusan SMP 9. Dan saya bangga menjadi lulusan SMP 9. Kalian bangga tidak? Tadi yang membacakan sejarah SMP 9 nampaknya ada tagline yang bagus yang harus kita kemudian bersama-sama gelorakan. Apa tadi? Apa tadi? Kami datang untuk jadi kalau saya bilang SMP 9 Yogyakarta, kalian menjawab? Kami datang untuk berprestasi. Yang kompak ya? SMP 9 Yogyakarta. Kami datang untuk berprestasi. Saya ingin berpesan bahwa banyak orang-orang sukses itu tidak lahir dari juara kelas. Banyak orang-orang sukses tidak lahir menjadi siswa teladan. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ilmu yang tinggi, juara kelas, siswa teladan tidak menjadi jaminan satu-satunya untuk kalian sukses. Saya dulu tidak pernah juara kelas. Saya dulu tidak pernah menjadi juara sekolah. Ini artinya bahwa kecerdasan pengetahuan harus diimbangi oleh kecerdasan-kecerdasan yang lain. Ada kecerdasan sosial, bagaimana kalian beradaptasi dengan lingkungan, ya, bagaimana kalian kemudian memasyarakat. Orang yang delok buku wae, orang yang dolanan handphone wae, ya. Oh, ngaku kan sing dolanan handphone. Kecerdasan sosial akan membentuk bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kalian. Bagaimana kalian kemudian berorganisasi itu menjadikan kalian akan bisa berkolaborasi nantinya. Orang-orang sukses tidak akan kemudian sukses dengan sendirinya, pasti akan berkolaborasi dengan yang lain. Berikutnya adalah kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya, saya mohon nanti SMP 9 juga akan menjadi bagian dari bagaimana menumbuhkan seorang siswa dan lulusan SMP 9 nanti adalah anak-anak yang berbudaya. Karena kalau kita kemudian melestarikan kebudayaan, maka kita punya modal dasar yang sangat kuat. Kalau orang yang punya keilmuan yang sangat tinggi tidak dibarengi dengan sopan santun, etikat yang baik, maka tidak akan artinya keilmuan yang kalian dapatkan. Di mana-mana pasti kemudian yang dipilih adalah orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia adalah mempunyai sopan santun, mempunyai etika, mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Tetapi kalau kemudian kalian sudah ilmunya sangat bagus, juara kelas diimbangi dengan beberapa kecerdasan, itulah yang paling baik. Kecerdasan sosial, kecerdasan budaya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Tadi saya mendengar bahwa sekolah ini adalah IMTAK dan IPTEK, saya kira menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi modal dasar lulusan SMP 9. Kemudian saya juga ingin tetap titip pesan kepada Bapak Ibu guru maupun adik-adik semuanya. Sekarang Jogja sedang darurat sampah. Saya ingin titip pesan, mari kita memilah sampah kita, mengolah sampah kita, agar kemudian produksi sampah kita dan mengurangi produksi sampah agar lingkungan akan lebih baik. Saya berharap nanti sampaikan ke Bapak Ibu kalian, sampah rumah tangga harus selesai di rumah tangga untuk sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah residu silakan buang di depo terdekat, kemudian akan kita proses lagi. Saya berharap nanti sekolah juga akan menerapkan hal ini, sampah yang ada di sekolah ini nanti juga dikelola dengan baik. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi dan banggalah menjadi
siswa-siswi SMP 9 Yogyakarta. Jalan-jalan dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan tumpeng secara simbolis dalam rangka Hari Ulang Tahun SMP Negeri 9 Yogyakarta ke-63 oleh pembina upacara diserahkan kepada Bapak Sekolah. SMP Negeri 9 alma mater yang ku banggakan. Di sini kami dibesarkan dalam segi pendidikan. Berbagai ilmu ku terima. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pemurah Masyarakat Rahmat, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Mu, bimbinglah perjalanan hidup kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Karena dengan karunia hidayah-Mu lah hidup ini menjadi berarti. Ya Allah, yang Maha Pengasih kami dikasih, letakkanlah iman dalam dada kami, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebodohan. Sinarilah kami dengan sinar ilmu pengetahuan, bukalah kepada kami pintu ilmu, hiasilah hidup kami dengan akhlak mulia, dan sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu kelihatan hak, dan berilah kami kemampuan untuk menjalaninya, dan perlihatkanlah yang batil itu kelihatan batil, sehingga kami menjauhinya, dan janganlah Kau sesatkan kami setelah Kau beri petunjuk kepada kami. Berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan para guru kami, serta pemimpin kami. Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan mendidik kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas 63 tahun yang telah kami lewati, serta berjuta-juta anugerah tak terkira untuk kami. Berilah kami petunjuk-Mu agar peringatan Ultah SMP Negeri 9 Yogyakarta ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati, kejernihan pikir, kebijaksanaan dalam bertindak, serta mampu mengamalkan nilai-nilai kebinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teguhkanlah rasa cinta kami kepada SMP Negeri 9 Yogyakarta ini. Tumbuh suburkanlah sikap tegang rasa dan gotong royong di antara kami dalam memajukan SMP Negeri 9 Yogyakarta ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Pembina upacara
meninggalkan tempat upacara. Menyanyikan himne dan mars SMP Negeri 9 Yogyakarta.
tamu undangan beserta Bapak Ibu Guru dan pegawai tata usaha diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Saya Singgirharjo, penjabat Wali Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMP Negeri 9 Yogyakarta yang ke-63. Usia 63 saya kira usia yang sangat matang dan saya mengapresiasi karena SMP 9 Yogyakarta konsisten dalam menjaga mutu lulusan muridnya. Tentu ini menjadi satu kebanggaan tersendiri dan saya salah satu dari alumni SMP 9 Yogyakarta bangga menjadi alumni SMP 9. Selamat kepada SMP 9 Yogyakarta, semoga akan sukses selalu, menorehkan prestasi dan mengantarkan para murid anak didiknya menuju ke sebuah generasi masa depan untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Selamat sekali lagi dan sukses selalu. Oke, saya Hasim, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 untuk SMP Negeri 9 Yogyakarta. Semoga di usia yang ke-63 ini, SMP Negeri 9 terus mengembangkan potensinya sehingga nanti bisa menjadi sekolah yang unggul, yang berprestasi, yang maju, yang menjadi pilihan masyarakat Yogyakarta maupun masyarakat luar Yogyakarta. Sukses untuk SMP Negeri 9 Yogyakarta. Terima kasih.